Gimana kok kemarin udah deal sama saya kok tiba-tiba nggak jadi, dia pakai MC lain. Ya. Mana sih kamu bisa nggak ngurus maintaining klien? Jadi itu kata kunci juga. Kita bikin produk, jangan mikirin lebih baik, sedikit beda aja dulu. Minimal dengan kita membeda, orang akan bisa mengidentifikasi kita. Kalau di advertising, jadilah payung merah di antara payung hitam. Di antara mimpimu dan kenyataan, itu apa yang kau lakukan di tengahnya kan? Iya. Sama kan? Antara your mimpimu dream dan and the reality is what you do towards it. Antara impianmu dan keberhasilanmu, apa yang kau lakukan di tengah kan? Ya. Nah ini saya selipkan ya permohonan kita kepada Allah, mintanya dengan tahajud, dengan segala macam ibadah sih. Tidak ada satu rezeki itu datangnya dari kepintaran kita, itu murni karena kebaikan Allah pada kita. Rezeki itu, konsep rezeki itu ternyata. Lalu gimana supaya Allah itu tetap ngasih rezeki sama kita? Kita bedah dong cari. Ada jelas dalilnya. Oh, kita harus menjadi pribadi yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke segmen Goyang. Bersama saya Agung Hartadi, kita kehadiran spesial nih. Coach Teni Agustaf. Coach Agung. Everyone is coach. Oh gitu ya? Semua orang tuh punya ilmu dan itu harus ditularkan. Termasuk saya lagi belajar sama Agung. Jadi ini hari kesekian kali saya di Jakarta. Dan hari pertama saya datang ke Jakarta itu saya ikut kelasnya Coach Teni. Suatu kehormatan. Ya, Masya Allah, luar biasa banget ya. Jadi memang saya butuh Coach. Jadi saya tuh gini Coach, permasalahan saya. Jadi Coach Teni ini, saya sebut manggilnya apa? Coach Teni atau apa? Nggak apa-apa, terserah mau Coach Teni, mau Bang Teni. Bang Teni aja biar lebih akrab ya. Jadi saya ikut kelasnya Bang Teni itu karena saya merasa kurang dalam public speaking. Jadi Pecah Telur ini umurnya kan sudah agak lama ya, di 2021, Februari 2021, ini udah hampir ketika 3 tahun. Saya nggak pernah muncul, Bang. Jadi di kayak abang jadinya Bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi saya tuh nggak pernah muncul dan kadang-kadang muncul tuh nggak pede gitu ya, ngobrol aduh kayak jelek ya, kayak belum menemukan ekspresi apa yang harus saya, wajah ini datar-datar aja, gini-gini nggak bisa dan sebagainya, aduh gitu. Nah kebetulan pas waktu saya ada jadwal di Jakarta kan, kita kalau roadshow panjang nih, kayak ini roadshow-nya kita 15 hari di Jakarta dan Solo dan nanti pulang gitu. Wah ini ada kelas nih, dan sebelumnya memang saya direferensikan oleh temanku, Mas Izun, jadi Mas ikut nih kelas ini bagus tuh gitu. Jadi wah kebetulan nih jadwalnya bagus, langsung saya WA itu, dan masih ada kan, terbatas ya. Alhamdulillah. Hanya 20 ya. Betul, 20 orang, karena juga kalau banyak-banyak juga nggak susah ya. Gitu. Jadi wah saya ikut tuh, alhamdulillah. Jadi satu hari bisa merubah saya. Masya Allah. Pertama atas izin Allah, kedua itu sebenarnya mindset yang bagus tuh. Gitu merasa diri itu kurang itu harus kita budidayakan lah. Oh gitu. Harus selalu ada dalam pikiran kita. Iya, karena itulah yang membuat kita jadi pengen belajar terus hal yang baru. Apapun ya dunianya ya. Iya. Kayak saya juga gini, saya duduk sini juga pengen belajar sama Agung. Masih ngerasa kosong. Poinnya adalah siapapun kita harus merasa seperti gelas kosong. Yang harus diisi sama orang lain. Kehormatan banget, saya juga hari ini kedatangan Bang Teni. Alhamdulillah, semoga bisa membantu. Bang, jadi gimana sih? Siapa sih abang nih? Waduh. Siapa sih abang ini? Saya nggak tahu nih. Gitu. Usia sih udah tinggi ya. Usia mungkin udah tinggi. Kan bagi generasi yang baru-baru kan belum tahu nih siapa banget sih Bang Teni ini. Gitu. Apa sih sepak terjangnya gitu? Bisa bikin ini kelas public speaking gitu kan di Jakarta gitu. Ya, saya dulu pernah jadi guru bahasa Inggris di LIA sekian tahun. Terus saya masuk dunia entertainment, 21 tahun di dunia radio. 21 tahun ya? Iya, alhamdulillah. Nge-host gitu maksudnya? Menjadi penyiar radio, pagi hari 6 sampai 10 di kurang lebih 5 radio. Di antara Delta FM, Hard Rock FM, Cosmopolitan, Brava Radio, Delta FM dan sebagainya. 21 tahun, Coach? Betul, setiap hari bangun pagi. Lama banget loh itu. Masya Allah, Allah kasih kesempatan besar lah buat kita. Dan itu 4 jam sehari bertemu dengan pendengar, memberikan mereka semangat, memberikan mereka informasi, memberikan mereka faedah lewat cerita kehidupan. Terus memutarkan lagu waktu itu. Ya, apa yang mereka butuhkan ya kita coba provide. Menjadi anchor di morning show tiap radio, itu aja sih. Satu pelajaran yang saya dapat adalah apa tuh? Kita harus menjaga mood kita. Orang nggak mau tahu siapapun di depan kita. Mau kita lagi sedih, ada problem keluarga dan segala macam, itu kayak ada saklar lampu. Cetek. Oke, saya tadi malam habis berantem. Tadi malam berantem
konflik ya. Tadi malam habis ditegur, tadi malam ada ini masalah apapun. Begitu masuk ke mikrofon tuh harus tuh, smiling voice. What's up? Apa kabar? Berangkat pagi lagi nih, gue temenin, tenang aja. Gue siapin lagu-lagu yang keren buat lo semua sambil senyum. Padahal kita lagi kesel hati kita. Bisa gitu ya, harus gitu ya. Ini satu ilmu yang saya pelajarin selama 21 tahun. Apapun konflik yang kita alamin, memang itulah profesionalisme. Dunia pengusaha, dunia profesional kayak Agung juga gitu. Harus bisa misahin antara pribadi dan profesional. Iya betul. Karena di depan ini pendengar nggak mau tahu. Nggak tahu dia agak masalah atau apa, harus kayak smiling aja gitu. Iya, karena nggak suka mereka dengerin yang somber, yang males-males. Sesekali boleh cerita kehidupan yang sedih, tapi kebanyakan di pagi hari kita butuh ngangkat antusiasme mereka. Gitu ya, Coach. Itu pelajaran yang saya dapat dari itu. Jadi pengusaha juga butuh tuh. Jadi kalau waktu dia presentasi ke investor atau apa harus gitu ya. Betul. Menurut riset, Gong, banyak banget informasi disampaikan bahwa public speaking, presentasi ini bukan lagi soft skill, tapi hard skill. Karena udah berhubungan dengan pendapatan seseorang, berhubungan dengan income. Dan ketika kita presentasi produk sama si investor, yang dia lihat bukan produknya. Bukan, dia lihat bagaimana si key drivernya ini, si pemilik owner bisnis ini menyampaikan bisnisnya dengan semangat, dengan cerita kehidupannya. Makanya bagus banget nih Pecah Telur ID ini ngangkat kisah kehidupan pengusaha. Mereka kan akan ngeriset, siapa sih si Steny, apa sih bisnisnya, siapa sih Agung, apa sih yang dilakuin dia. Kisah itu selalu menarik buat mereka. Jadi, storytelling itu penting. Iya, jadi relate sih Coach. Jadi kebanyakan juga teman-teman yang kemudian kita angkat di story-nya di Pecah Telur, banyak dari mereka yang dapat investor. Masya Allah. Jadi apply juga. Jadi jadi alhamdulillah kita senang-senang aja sih walaupun nggak dapat bagian. Tapi memang kita nggak minta itu juga, nggak. Jadi kita senang aja. Kan dua rezeki di dunia mah akhirat pastilah. Yang akhiratnya kan disimpan dulu. Itu kan Allah sebaik-baik menghitung. Masya Allah. Tenang aja gue. Dan mereka nggak akan pernah lupain siapa-siapa yang bantu mereka pasti. Saya yakin di luar sana besar ya. Karena Allah juga. Amin ya Allah, semoga ikhlas. Amin. Coach, setelah 21 tahun di radio terus kemana lagi Coach habis itu? Saya gantung headphone di tahun 2020 Januari. Barusan? Belum lama sih, tahun 2020. Ya terus kan pandemi, alhamdulillah ala kulli hal kita dapat pandemi kan. Sempat bingung juga kan. Saya bikin event organizing company, perusahaan I.O. Sebelumnya juga, pada saat itu saya bikin I.O. juga. Dan qadarullah karena pandemi, akhirnya saya terpaksa bikin paket-paket ke teman-teman. Ternyata ini kita harus ada navigasi yang lain, kita harus menyudahi. Saya bikinin paket-paket mereka. Ada yang saya titipin di perusahaan temen, ada yang saya titipin ke sini, ada yang saya carikan kerja, ada. Tapi semua saya atur lah. Itu momen paling sedih buat saya. Kenapa tuh? Ya karena pandemi itu kan kita bisa dibilang ya Allah kasih ujian ya, ujian finansial, ujian nggak ada pekerjaan kan waktu itu selama 2 tahun itu kan. Kita mulai juga online waktu itu mulai online. Tapi di lain sisi ini momen saya bagus juga untuk pivoting lah, pivot kepada tren yang baru ya. Jadi kalau nggak saya beraniin diri kapan lagi gitu. Nah momen itulah saya ambil pivot ke dunia edukasi, dalam hal ini training bisnis gitu. Jadi dari event organizing company ke training bisnis training. Berubah ya. Betul, karena saya passionnya ngajar, suka ngajar. Katanya bisnis tuh nggak pernah jauh dari apa yang kita sukai kan. Jadi akhirnya saya beranikan diri. Saya bilang sama teman-teman, ada yang mau ikut nggak? Mereka tetap setia di dunia event, ya akhirnya saya sudahi. Jadi pisah tuh. Jadi ada yang tetap di event, coach. Betul, akhirnya saya pindah training ke dunia bisnis training. itu. Apa aja yang sekarang di paket-paket apa aja yang ada di apa namanya? Namanya SAKM, Steny Agustaf Knowledge Management. SKAM. SAKM. Sorry. Nggak apa-apa. Nggak, pada dasarnya setiap orang itu butuh bagaimana tahu caranya menyampaikan pesan gitu. Mau pengusaha, mau para pejabat, gubernur, bupati. Karena memang seni bicara ini adalah satu kelebihan yang Allah kasih kalau kita tahu caranya backgroundnya gitu. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu kan juga salah satu contoh terbaik ya ketika dia berkomunikasi dengan sahabatnya dalam kondisi kejepit, dalam kondisi yang berat, dalam kondisi diserang. Itu contohnya apa tuh? macam-macam kan ketika
beliau menyemangati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang lagi dikejar sama Quraisy waktu itu, yang bersembunyi di bawah gua kan. Dan lagi hijrah Gua itu berarti Thur ya? itu kan. Itu kan semua orang panik, termasuk beliau berdua kan. Tinggal selangkah aja kan. Tapi beliau menenangkan sahabatnya. Bagaimana nih kita akan ketangkap lah sih, sederhananya gitu ya. Oh, enggak, Allah bersama kita. Dia tekankan gitu. Allah bersama kita. Mana mungkin Allah menyusahkan kita gitu. Itu aja komunikasi yang bagus. Dalam bisnis juga gitu. Ketika owner, ketika si pemilik usaha sedang dilanda ujian finansial, apapun itu ya. Itulah kemampuan dia berkomunikasi, itulah yang akan menentukan kepada para pegawainya, saya tetap di sini apa enggak gitu. Gimana melewati masa-masa berat tuh harus dimiliki kemampuan setiap leader. Intinya kemampuan berkomunikasi dengan staff, dengan customer, dengan investor, dengan publik, dengan media massa, itu wajib dimiliki. Nah, itulah makanya kami pengen support di situ sih. Jadi memang public speaking berarti ya, public speaking aja saat ini. Public speaking, komunikasi. Oh, beda-beda tuh. Beda-beda. Public Sekarang speaking, kita ada komunikasi. Betul. Ya, kita ada media handling juga. Media handling. Handling itu gimana para perusahaan itu menghandle media. Termasuk ya personal branding, menjadi seorang tokoh di dunia media sosial, ciptakan brand seperti sekeren Mas Agung ini, itu bentukan dan harus dipikirin. Bisa tuh nanti pakai jasanya Coach Teddy berarti saya nih. Gampang kalau itu. Hampir sama kayak pecah telur, artinya gini, kita sharing dulu lah knowledge yang dibutuhkan sama orang. Karena selama ini kan kita sadar, kita tuh udah banyak ngambil, belum banyak memberi. Oke, saya bilang sama teman-teman, kita mulai dengan memberi dulu lah. Kasih ilmu-ilmu teman-teman yang kita dapetin dari radio, teknik-teknik. Nanti dari situ Allah kasih rezeki beres lah. Siap. Coach, saya kembali lagi ke fase-fase Coach Teddy ya, Bang Teddy. Dulu kayaknya pernah sering nongol di TV. Itu fase kapan tuh? Itu kurang lebih 2004 sampai 2018 lah ya, 19 ya. 5 tahun. 5 tahun. Saya orangnya oportunis, gue. Oportunis. Jadi ada opportunity, sikat aja dulu. Main komedi, main bawain acara talent show. Iya. Bawa acara serius, bisnis, apa aja saya jalanin. Ada baiknya, ada nggak baiknya. Karena waktu itu kita kan peluang di TV memang harus berjuang ya maksimal. Kita harus dapetin pekerjaan tuh, harus casting namanya. Casting itu, wah kalau ngeliatin tampang aja udah pasti nggak dapet gitu. Saya mikir gimana caranya supaya nggak ngedepanin tampang nih. Kalau tampang gue pasti kalah. Jadi kita muter, kita cari bercandaan, kita bikin ini, kita bikin itu. Nah ternyata pembeda itu penting. Iya, seperti kalau kata seorang ahli marketing itu, dia namanya, saya lupa. Purple cow. Bukan Seth Rogen. Kalau saya ingat Panji. Iya. Berbeda sedikit. Betul. Iya, dia juga. Tapi itu sebenarnya dia ngambil dari quote. Dari quote itu ya. Iya benar, sedikit lebih beda. Sedikit berbeda lebih baik dibanding sedikit lebih baik. Betul. Ya, jadi itu kata kunci juga. Kita bikin produk, jangan mikirin lebih baik, sedikit beda aja dulu. Minimal dengan kita membeda, orang akan bisa mengidentifikasi kita. Kalau di advertising, jadilah payung merah di antara payung hitam. Semua orang payung hitam, payung tuh hitam, jadilah payung merah supaya engkau bisa diidentifikasi. Oke. Waktu itu casting apa tuh yang kayak gitu? Banyak lah gue. Reality show, ini itu, gagal. Mungkin dari 8 kali nyoba, 9 kali ketolak. Kok bisa 8 kali nyoba 9 kali? Karena zamannya waktu itu carinya yang ganteng-ganteng hostnya. Ganteng-ganteng tuh penting. Emang kurang ganteng nih? Subhanallah. Bukan nggak mensyukuri dari Allah ya, cuman kita nggak masuk liga lah kalau kegantengan dulu. Tapi kita cari hal yang lain. Makanya ini penting juga buat kita. Jangan kekunci di situ. Kadang-kadang kita dalam kompetisi itu kita ngelihat mainstreamnya. Oh, sebuah produk harus kayak gini, supaya kayak gini, kekunci. Padahal salah. Harus ngelihat suatu angle yang lain gitu. Padahal kelemahan kita itu bisa jadi keunggulan kita loh. Berapa banyak tuh orang-orang yang di dunia lawak itu gagap, beneran gagap, jadinya Ajis gagap. Gara-gara cadel, jadinya cadel. Iya. Kemampuan melihat kelemahan menjadi sebuah kelebihan itu penting buat kita. Iya. Jadi gitu ya. Jadi yang paling berkesan lah apa di host apa dulu waktu itu? Mamma Mia. Mamma Mia itu sebuah talent search contest. Tahu lah saya itu Mamma Mia. Iya, jadi antara ibu dan anak waktu itu
kalau nggak salah sih menurut riset Nielsen ya, kita cukup tinggi ya ratingnya, TV rating dan TV share. Di Indosiar. Betul, Indosiar, betul. Indosiar. Kita ngangkat story, Iya. kehidupan, kedekatan anak dan ibu, lalu kita abadikan, terus kita kasih kesempatan dia tampil di panggung, lalu sang ibu ya mendampingi. Kekuatan emosional ibu dan anak ini yang dilihat oleh pemirsa. Jadi bisa bikin nangis, bisa bikin gemes, bisa bikin marah. Audiens tuh campur-campur lah ketika mereka emosi itu. Kena banget lah itu ya. Kena banget. Itu ibu dan anak kena ya. Waktu itu zaman-zamannya Idol ya, nomor 1 Idol. Tapi alhamdulillah dalam setahun 2 tahun terakhir kayaknya di atas waktu itu Mamma Mia ini. Kekuatan story tadi, emosi tadi penting. Dan beberapa di antara sitkom sketsa komedi kayak Tawa Sutra. Oh iya. Terus Tantangan Ekstrim, Penghuni Terakhir, ya, gitu-gitu lah. Saya harus bersyukur dengan pengalaman yang Allah kasih, karena disitulah kita belajar tentang kehidupan. Oke. Apa? Belajar kehidupan apa di situ? Banyak ya. Bagaimana mengontrol mood Kembali di depan kamera. Di depan kamera orang nggak mau tahu. Kalau tadi di radio suara aja. Suara. Berarti sekarang mengontrol mood di semuanya. Face. Iya. Gimana sih coach? Kayak kadang-kadang juga saya tadi pagi misalnya saya pagi tadi podcast sama jam 6 tadi. Itu masih agak belum hidup kembali itu. Nah, itu gimana Capek cara ngontrol face-nya juga gitu-gitu? Kekuatan dari sebuah mimpi sih, goal yang ingin diraih ya. Karena ini kan kita ini kan seperti ibaratnya lagi menyusun gunung, tapi gunung itu kan terdiri dari batuan-batuan kecil yang kerikil-kerikil. Nah, kalau kerikil itu nggak kita susun, gimana kita mau jadi gunung kan? Nah, mimpi kita mau bangun gunung ya, kita mulai dari apa yang kita lakukan tiap hari. Dan apa yang kita lakukan tiap hari ini matter buat gunung tadi. Jadi jangan pernah mengecilkan sebenarnya. Kayak bikin podcast, kayak ini, kayak bangun relasi, menjamu orang, kenalin. Karena kita nggak pernah tahu dari mana bantuan itu datang, dari mana support, dari mana bentuk kepedulian orang-orang dalam membangun mimpi kita. Kita butuh orang-orang sih. Itu yang kita lakuin hari-hari. Sepakat sih. Jadi itu juga juga sih coach. Relate juga dengan saya coach. Yeah. Jadi kayak kan kita ngonten ya nih, jadi kita niatnya ngonten. Tapi ternyata di sisi lain ngonten ini membantu orang lain gitu. Contoh juga kita bisa menikmati fasilitas di rumah ini coach. Ini di Bintaro coach, ini elit loh ini. Enak banget. Kita disuruh pakai semau-mau kita di sini coach. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini contoh ya. Contoh. Mungkin ada satu kebaikan yang Agung biasa aja lakuin di masa lalu, tapi tiba-tiba membekas sama hati orang. Iya, betul. Wah, ini kemampuan kita merespon itu penting. Artinya salah satu bentuk syukur sih. Insya Allah. Kalau kita syukur dikasih lebih sih. Coach, akhir-akhir ini saya juga lihat tuh Coach Teni ini kayaknya berbeda dari dulu. Gitu ya? Jadi lebih dekat dengan agama. Ada kejadian apa, Coach? Sebenarnya nggak butuh kejadian sih. Nggak butuh kejadian ya? Tapi di entertainment itu memang, waduh, roller coaster banget. Ini mindset saya dulu tuh hanya uang. Gimana cara cari uang. Sama manajemen tuh suka ngamuk-ngamuk nggak jelas. Gimana kok kemarin udah deal sama saya, kok tiba-tiba nggak jadi, dia pakai MC lain. Ya. Gimana sih kamu bisa nggak ngurus maintaining klien? Iya, tapi kita udah tiap hari itu berantem, marah-marah sama teman-teman staff gitu ya. Ini nyesel banget, satu hal yang saya sedihin gitu. Karena dulu di kepala kita tuh cuman uang, keberhasilan tuh uang, kapital, banyaknya aset, banyaknya investment, banyaknya hubungan yang penuh dengan kepura-puraan gitu. Waduh. Iya banyak, jadi penuh dengan kepura-puraan. Banyak lah kepura-puraan. Itu yang saya nggak pukul rata ya, sebagian dari dunia entertainment tuh itu kan. Ya. Terus apa di turning point-nya? Ya turning point-nya ya alhamdulillah pertama ya Allah kasih hati kita pelan-pelan untuk mengenal agama sih. Lewat duduk di majelis, duduk di masjid. Betul. Ini ketenangan yang beda nih. Biasanya hati tuh jantung kalau diukur alat tuh dadak. Sekarang kok duduk di sini nggak ngomongin bisnis, nggak ngomongin, cuma ngomongin gimana meraih surga, apa sih kehidupan di surga itu nanti, apa yang harus kita lakukan untuk meraih surga. Kok hati ini tenang ya? Ya subhanallah. Terus cara mereka ngajarin memandang kita akan rezeki. Emang kamu yakin rezeki yang kamu dapatkan itu dari kerja keras kamu? Loh, emang iya kan? Itu murni kebaikan Tuhanmu pada dirimu. Gitu. Kita coba flashback, ini juga ya.
gue dapat event-event banyak selama ini, poci-poci sama klien, deket-deketin, bayar under table money gitu ya. Ayo dong biar pakai perusahaan saya gini-gini. Ujung-ujungnya udah keluar duit gede, nggak jadi kerjaannya. Tapi tiba-tiba kita lagi ngelamun, lagi meratapi nasib di depan laptop, lagi diskusi, kok nggak ada pekerjaan nih, tiba-tiba kring di telepon. Terus kita langsung lihat-lihatan, apa dari kehebatan kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan ini? Nggak ada Pak, ini murni. Kita nggak lakuin apa-apa. Subhanallah, berarti benar nih apa yang dikatakan seorang ahli ilmu ini. Jadi Ustadz lah gitu ya. Iya, Ustadz, tidak ada satu rezeki itu datangnya dari kepintaran kita, itu murni karena kebaikan Allah pada kita. Rezeki itu konsep rezeki itu ternyata. Lalu gimana supaya Allah itu tetap ngasih rezeki sama kita? Kita bedah dong cari. Ada jelas dalilnya. Oh, kita harus menjadi pribadi yang bertakwa. Gitu ya Coach ya? Iya. Barang siapa yang bertakwa, maka biar zukhum min haitsu la yahtasib itu ya. Ayat 2 dan 3. Makanya Allah akan berikan pertolongan dari jalan-jalan yang nggak disangka-sangka. Nah, kita relate sama kehidupan kita. Iya. Berapa kali kita keluar dari kesulitan tuh karena pertolongan Allah. Tapi kita nggak nyangka waktu itu pertolongan Allah. Akhirnya kita sadar, Gung. Oh, ini rupanya nih makna itu. Pertolongan. Pertolongan juga bentuk rizki dari Allah. Kalau nggak kita hancur loh. Bayangin kalau kita nyogok seorang pejabat, kena pakai rompi oranye. Ya Allah, nama seorang entertainer, habis selesai. Malu orang tua kita, memuliakan kita dari kecil, kita menghancurkan nama orang tua kita. Ini pertolongan Allah, ini rezeki. Kita mulai mengenal, oh rezeki itu nggak harus selalu uang, persahabatan, teman-teman baru, rekan bisnis yang baik, diajak ke sholat pada saat waktunya, kenal dengan ustadz, subhanallah, ini benar-benar rezeki. Masya Allah. Disitulah saya ngerasain kedamaian hati. Ukurannya satu, Gung. Ketika hati tidak tenang, tanyakan ke dirimu apa itu. Ketika hati tidak tenang, tanyakan, berarti ada masalah nih. Mungkin ada masalah dengan bisnis yang kau jalankan, mungkin ada masalah dengan bermuamalah dengan temenmu, mungkin kau menipu dia, mungkin kau nggak bayar hutangmu, mungkin kau menggencet vendormu. Coba muhasabah gitu loh. Harusnya tenang terus ya hati ya? Harusnya senang. Ternyata yang saya rasain ini. Saya pikir uang adalah sesuatu hal yang memuliakan saya, tapi ternyata enggak. Justru menariknya, Gung, pada saat saya ibaratnya sebutlah hijrah ya. Hijrah. Justru Allah kasih hal-hal yang jauh lebih saya butuhkan, kayak persahabatan, teman-teman yang mengenal agama juga, kita bisa umroh bareng, kita bisa diskusi, duduk di majelis, kita bisa ikutan diajak-ajakin proyek sosial sama temen, dan rezeki terus datang. Kita kerasa nggak ngapa-ngapain ya teman-teman, kok dapet ya? Iya nggak tahu Pak, ya udahlah, alhamdulillah. Masuk rezeki ketemu pecahan.id ini. Masya Allah. Kita ngomong sama profesional tapi kita tetap ujung-ujungnya ngomongin dakwah aja. Itu yang membuat itu saya jadi. Sekarang saya mengikuti indikator hati saya. Indikatornya hati? Iya hati sih, indikatornya hati. Kalau tenang bagus. Kalau tenang bagus, bangun tidur tuh nikmat rasanya. Ya itu mungkin ciri-ciri kita ada di track yang tepat ya. Tapi kalau wah belang satan, ngamuk-ngamuk, kalah tender, ngamuk-ngamuk, ditipu orang marah-marah, maki-maki, mungkin ada salah dengan proses belajar agama kita ya, mungkin ya maksud saya. Hati itu kadang-kadang kan lagi bagus, kadang-kadang juga lagi enggak ya? Pastilah. Itu gimana ngukurnya? Kadang-kadang kan lagi enggak juga, karena kita jauh dari iman, jauh dari agama, kadang-kadang kan hari-hari masih gitu. Itu dialami semua orang kan, yang membolak-balikan hati itu kan Allah memang kan. Ya kita minta pertolongan selalu kepada Allah. Pasti, nggak mungkin nggak. Dan ikutin aja petunjuk-petunjuknya lewat contoh terbaik, lewat manusia terbaik. Beliau tuh dulu ngapain sih? Ikutin aja. Beliau dulu sholat malam ya sampai kakinya bengkak. Ya, itu. Oh gitu rupanya. Oh sholat malam untuk meraih kemuliaan. Karena ketika Allah muliakan kita, beres semua manusia akan bikin kita mulia. Wallahi. Jangan dibalik, Gung. Kita bikin diri kita keren sama orang, tapi Allah nggak ridho. Nggak dapat. Itu yang saya lakuin dulu. Oh ini ngedeketin. Oh ini ayo Pak, ini apa? Nggak dapat. Udah keluar puluhan juta, orang yang entah kemana. Iya, kabur tuh. Kabur. Bisa datang dari tempat lain, rezeki dari Allah. Saya kemarin juga itu baca status di WA ya. Antara apa? Antara dream dan juga it's call apa tahajud. Oh gimana sih itu? Gimana?
Enggak, itu saya ambil dari kutipan seseorangnya, antara mimpimu dan kenyataan itu apa yang kau lakukan di tengahnya kan. Iya. Sama kan, antara your mimpimu dream dan and the kenyataan. reality is what you do towards it. Antara impianmu dan keberhasilanmu, apa yang kau lakukan di tengah kan. Ya. Nah, ini saya selipkan ya permohonan kita kepada Allah, mintanya dengan tahajud, dengan segala macam ibadah sih. Karena itunya mesti gencar memang. Karena kita itu suka ngandelin diri sendiri, padahal kita nggak bisa apa-apa sih. Kalau saya ngerasa gitu ya, Gung. Kita nothing lah, memang betul. Nggak bisa, Gung. Nggak bisa. Nggak ada hal yang bisa kita lakuin selain ikhtiar. Sederhananya, ya Allah yang ngasih rezeki. Kalian tuh cuma bikin ikhtiar aja. Mau ikhtiar di mana? Oh, di dunia agency kayak Agung. Kita cuma bikinin ember aja buat nampung rezeki itu kan. Nah, Allah ya. pasti kan wadahnya tuh baik, wadahnya bersih. Nanti Allah kasih rezeki di situ. Itu prinsip saya. Jadi Sepakat sih. kita harus bertawakalnya pada itu. Capek kalau nggak, Gung. Ada aja pasti alasan. Kenapa sih kok gini? Kenapa sih nggak dapat kerjaannya? Kenapa nggak ini ya? Itu yang saya lakuin dari dulu. Nge-review mulu kenapa nggak dapat jobnya, kenapa gagal, kenapa kalah casting gitu, Gung. Bang, setelah katakanlah hijrah nih, hijrah tahun berapa berarti? 2021? Makin belajar ini makin banyak hal yang kita tuh ketinggalan banget, Gung, rasanya. Ketinggalan banget? Masih bodoh banget rasanya, Gung, dibanding anak-anak sekarang yang Masya Allah ya. Umur 20, duduk di masjid malam minggu, itu keren sih. Belum lama sih, Gung, 2014, 2015 duduk ya di masjid ya. Udah lama dong. Ya, 2014, belajar 2015. pelan-pelan, gitu. Ya kita coba mengamalkan. Banyak ketinggalan lah ya, banyak kebodohan di diri saya nih terutama. Menurut saya gini, hal keajaiban apa yang didapat setelah katakanlah 2015 sampai hampir 10 tahun nih gitu berarti ya? 2024. Subhanallah, banyak banget. Tapi kalau saya boleh sebut satu ya, ini Tahadus bin Nikmah ya, menyebut nikmat dari Allah ya, bentukannya bukan berbangga diri. Saya termasuk orang yang sulit menikah. Saya nikahnya terlambat, Gung. Oh iya, nikah tahun 2016 Desember. Saat itu usia udah 40 ya. Iya, 40 ya. Iya. Oh, barusan menikah ini ya. Maksudnya usia 40 ya. 2016 nikah. 2016. Dan tapi sama perempuan nggak pernah kesulitan dulu. Justru malah saya Astagfirullah, gimana ya? Banyak banget sih perempuan di sekeliling kita. Bukan nggak menikah karena nggak ada yang mau Betul. Tapi entah kenapa kandas terus ya. Waktu itu karena salah. Caranya salah memang dulu. Ya mohon maaf ya, saya harus sampaikan ini. Pacaran ini tidak boleh di agama, nggak boleh. Betul. Perempuan mau bentuknya kayak apa kita pernah kenal dulu. Tapi kenapa nggak ada? Siapa yang nggak kenal Nggak. Bang Stanley Nggak, gitu? maksudnya, Wih, langsung ini lagi. nggak maksudnya, gitu. Nggak, maksudnya di dunia entertainment itu memang karena kita ada di panggung itu dilihat kan. Iya, betul. Itu aja sih. Iya. Padahal nggak punya duit juga. Nggak menarik setelah kenal, oh bokek nih. Nah jadi poinnya lagi nih, Gung. Ini keajaiban ya sebutnya, pertolongan Allah itu tadi. Setelah saya rubah mindset saya, ya Allah saya udah kenal sana, kenal sini, baik lagi. Mungkin kalau bisa ngomong, itu kan ikhtiar lu udah belum mendekat pada gua gitu kata Allah. Nasihatin sama teman-teman, udahlah kita nggak pusing-pusing lo bro. Lu jangan minta dijodohin sama ini, ini mau, ini nggak usah. Udah lu ke masjid aja, lu gelar sajadah terus, setiap sholat lu pakemin gitu. Kita jalanin, kita menangis di hadapan Allah, kita minta ya Allah saya udah umur tua nih, saya harus ada pendamping hidup. Saya mau dong punya seseorang yang bisa mengiringi, yang bisa memberikan saya pahala kan gitu. Masa saya ini gitu loh, berikanlah pasangan hidup. Gak lama dari situ Allah kasih pasangan hidup. Biasa banget perempuannya, biasa, nggak dari entertainment. Biasa banget. Tadinya awal nggak suka, cuman saya akhirnya karena saya pelan-pelan. Nah inilah salah satu keajaiban saya bilang. Dan sampai sekarang alhamdulillah dengan sekondisi ancur-ancur kehidupan dia masih mendampingi saya. Ini salah satu keajaiban. Dulu nggak pernah, Gung, nggak bisa dapet dulu. Nggak bisa dapat? Enggak. Udah berusaha maksudnya? Ya karena kita ngandelin diri sendiri. Oh, Ngandelin diri sendiri. Wah, pengen kelihatan keren, deketin perempuan keren, anak orang kaya, anak bisnis ini bergaya-gaya gini. Wah. Itu kan ngandelin diri sendiri. Bener, itu menjawab juga teori tadi. Kalau lu ngandelin diri sendiri, lu gak akan dapet. Nggak dapet. Semuanya harus kepada Allah. Tawa itu dulu baru ngandelin diri sendiri.
Baru ngandelin relasi, network. Iya. Yang penting pertama pasrahkan dulu nih ya. Tawakal dulu. Tawakal tuh orang kalau udah kena musibah biasanya. Iya, terakhir Ya kan. udah ini udah selesai, udah wah kita mau gimanain guys, ya udahlah kita tawakal aja, udah usaha A B C D E udah kita tawakal. Salah. Tawakal dari mulai kita melangkah itu tawakal. Keluar rumah tawakal. Ini diajari sama guru-guru ya, maaf bukan saya mengajari. Oh iya, jadi cara kita melihat sesuatu itu. Allah dulu memang. Lebih ke apa? Ke sikap hati berarti ya? Sikap hati, tindakan semuanya. Keluar rumah, kita minta. Ya kan? Pada Allah minta keselamatan, zikir pagi petang. Ya kan? Minta, di antara doa-doa itu minta supaya kita tuh tidak dizolimi dan tidak menzolimi. Ada doanya. Wah indah banget nih doa, baru tahu. Selama ini kita masuk ke mobil, wah dang. Orang tuh harusnya masuk mobil baca doa. Masuk kendaraan baca doa, keluar pintu rumah baca doa, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Masuk kendaraan ada doanya, terus minta. Itu bentuk ikhtiar kita kepada ketawakalan. Setelah itu baru kita ikhtiarlah terbaik. Oh iya. Tetap tugas kita harus tetap terbaik Pasti dong. Iya. Untuk menjadi pecah telur ini nggak mungkin, nggak terbaik usahanya. Ya, yang pertama harus tawakal dulu, kita pasrahkan semua gitu. Tawakal itu nomor satu. Pertama, dalam semua bisnis, usaha, dapetin job, dapetin klien, dapetin pasangan hidup. Udahlah nggak usah minta dijodoh-jodohin. Maaf ya. Minta sama Allah aja. Siap. Insya Allah yang kasih. Dengan cara Allah yang tadi tidak diduga-duga. Coach, tadi juga ini kan hari Minggu nih, kita podcast di hari Ahad nih, hari Minggu. Nah, kita kan ngatur jadwal agak susah kemarin. Nggak bisa dan sebagainya. Nah, hari Ahad itu, waduh hari Ahad bisa nggak ya gitu. Karena harus ngerawat orang tua tuh gitu. Coach kan bilang gitu, memang gitu ya. Jadi kayak saya ingin ngulik tentang kedekatan kita dengan orang tua gitu. Subhanallah, memang orang tua itu ya tokoh yang ya setelah Nabi memang harus kita idolakan ya menurut saya ya. Karena dari situlah pertolongan-pertolongan Allah datang sebenarnya. Ridho-ridho Allah itu datang dari mereka. Dan saya yakin banget diantara apa yang kita anggap bentuk keberhasilan itu adalah dari doa orang tua. Karena kita mau tunggang-tungging sana semari, orang tua nggak ridho, repot sih Gung. Nah, orang tua saya qadarullah wafat stroke 8 tahun ayah saya, rahimahullah ta'ala. Setelah berjuang 8 tahun lewat stroke. Ayah udah nggak ada? Udah nggak ada, sekarang tinggal ibu. Tinggal ibu umur 76. Ya, kami merawat beliau secara bergantian. Dalam perjalanan kehidupannya, orang tua makin kayak anak kecil kan. Makin bikin hati kesel. Aduh, gitu kan. Sampai kita, subhanallah, tapi kita nggak tunjukin sama orang tua. Udah dibeliin rumah mama gini. Mama mintanya rumah yang kecil, yang nggak ada lantainya, yang biasa aja nggak bertingkat, yang kecil aja gitu. Yang kayak gitu-gitu jadi. Tapi ternyata inilah justru disinilah ujiannya yang Allah kasih buat kita. Kompleksitas bersama orang tua kita ini yang akan membangun kenikmatan kita birrul walidain, beribadah kepada orang tua. Itu yang saya rasain. Ya bersyukurlah para orang untuk anak teman-teman yang orang tuanya nyusahin di akhir hidupnya misalnya. Karena itulah pahala besar yang Allah kasih sih. Kalau serba mudah kayaknya mungkin itu mesti pertanyakan juga. Itu pandangan lain tuh. Biasanya kan orang mendapati orang tua susah. Aduh. Iya, saya baru dengar cerita sahabat saya Ari Untung, dia bilang, coba lu bayangin Stan, gue lagi duduk nih nganterin ke rumah sama bapak gue, dia bilang, ini hotel mana nih katanya? Pak, ini rumah aku, rumah Ari. Kamu siapa? Katanya. Aku Ari, anakmu. Oh anak saya punya anak laki ya? Bayangin, kalau kita bawain bapaknya udah demensia. Itu dirasakan kita dulu waktu bapak kita. Iya. Tapi ternyata balik lagi tadi kepada kita harus selalu nge-relate pada yang di atas. Inilah perjuangan yang harus kamu jalani. Kalau kita ngelihatnya dunia kesel, kita ngelihat akhirat makin berat ngurus orang tua. Mudah-mudahan Allah kasih pahala yang makin besar sih. Amin. Buat semua anak-anak ya. Selamat berjuang. Itu sekarang kita punya orang tua satu, ibu. Ya biasanya kita dedikasikan waktu. Saya pribadi di hari Ahad pagi sampai malam biasanya. Aduh, mohon maaf nih pagi harus kesini. Gak apa-apa. Dia juga biasanya suka kepo. Ntar saya customer, saya nongol di podcastnya Mas Agung nih. Gitu. Dia biasanya suka ngintip di sosmed. Kadang komentar-komen gitu. Masya Allah.
Lah semoga lah nanti sukses terus nih Bang Steny Allahumma dengan amin. semua program-programnya. Amin. Insya Allah nanti kita juga minta akan merapat terus nih. Siap. Insya Allah. Dengan senang hati. Di Justru Jakarta kita masih blind spot, tak tahu kemana lagi ini gitu. Maksudnya masih buta secara relasi gitu. Jadi masih. Kita yang butuh beramal, Bung. Jadi jangan khawatir kalau ada butuh apa-apa, jadikan kita satu di antara 5 orang yang pertama dihubungin lah. Masalah. Dengan senang hati. Karena kita yang butuh masalahnya. Kan memuliakan tamu kan. Tamu. Gitu. Jadi pecah telur itu kan audiensnya kan pengusaha coach. Ya. Jadi entah dia masih UKM atau sudah ada yang medium atau sudah yang gede corporate juga ada. Tentang public speaking gitu. Apa sih yang mereka perlu pelajari soal public speaking ini? Komunikasi apa sih gitu? Itu tadi. Saya ingat banget dulu kan kita pernah punya usaha mebel juga. Oh punya usaha mebel. Dulu kita belanja di Jepara dulu, di Rembang, di Bojonegoro, handicraft, di Cepu, Akar Jati gitu-gitu lah. Jadi mereka tuh tidak melihat indahnya produk kita. Dia melihat foundernya. Bagaimana kita meyakinkan mereka bahwa everything will be okay kok. Karena kayak investor-investor, kita dulu dealing dengan pembeli-pembeli dari luar negeri ya. Dari Saudi terutama, dengan keterbatasan Inggrisnya gitu kan. Nah, kita dikasih pertanyaan-pertanyaan yang teknis. Dan kalau lihat produk ya kirim aja ke tempat dia selesai. Tapi dia lihat bagaimana kita menjelaskan tentang bagaimana membuat produk ini. Terus kalau terjadi sesuatu, kalau nggak nyampe itu gimana, apa yang kamu lakukan? Ternyata itu butuh skill. Meyakinkan si calon pembeli bahwa Anda membeli produk yang terbaik dari sudut pandang saya, itu adalah sebuah skill. Dan yang dilihat bukan produknya pada saat dia ngomong, bukan produk yang dilihat, ekspresi kita. Ngerti nggak nih knowledge tentang produknya? Ada emosi nggak di dalamnya? Bener nggak nih pengalaman hidupnya? Bener nih, kayu jati ini kalau dibawa ke Saudi nggak cracking. Apa tuh cracking? Pecah gitu ya? Pecah. Saya bilang, kalau kayu jati ini tergantung ukurannya. Terus tingkat airnya juga. Saya juga belajar kan, saya belajar dari tukang tuh ngobrol. Iya. Kalau makin banyak airnya, makin berbahaya. Jadi air itu harus kita keringkan dulu. Wah gini-gini, kan ilmu. Nah kalau kita nggak bisa ngejawab itu dan ekspresi kita nggak mendukung, cara kita menyampaikan itu nggak tepat, dia nggak akan jadi beli. Karena itu adalah frontliner dari bisnis kita tuh di kita. Jadi menurut saya setiap orang yang punya bisnis, apapun bisnisnya sekecil dan sebesar apapun, harus memiliki kemampuan menyampaikan pesan atau komunikasi atau public speaking. Wajib. Coach itu kan itu baru satu contoh loh. Ya itu kan penjualan mungkin ke buyer luar negeri. Memang kan kita butuh negosiasi yang lebih dalam. Kadang-kadang UKM nih coach, jualan mereka kadang-kadang juga di digital, gitu apa ya, advertiser atau apa, itu peran public speakingnya di mana tuh? Sama, justru dia kan bikin personal branding ya, diri dia kan. Diri dia kan, Mas Agung dengan pecahtelur.id kan gitu. Produknya kan pecahtelur.id, karya kan itu kita, kan biasanya kan. Mereka kan nge-relate sekarang. Dan personal brand itu sangat cepat dalam memakmurkan atau mempercepat proses keberhasilan brand kita, produk brand atau corporate branding. Sering disebutkan beberapa contoh, Bandung dengan Ridwan Kamil, mohon maaf ya, tanpa lebih-lebihkan. Ya adalah orang-orang yang memang maju di depan untuk membangun jasanya dia, membangun produknya dia, servisnya dia. Karena orang lihat personal gitu. Sekarang ini orang lihat personal. Oke, betul. Saya sepakat sih, memang hari ini ketika yang ownernya muncul atau foundernya muncul itu lebih growth-nya lebih cepat banget. Iya, contoh gitu, maaf, Grab dengan Gojek misalnya. Ya orang tahu siapa Nadiem Makarim bangun Gojek. Itu kan cepat relate. Dia tak dia ngomong selaras kan. Nah, apa yang diucapkan hari-hari dalam komunikasi itu sama seperti dia di sosial media. Nggak ada bedanya, nggak boleh ada beda. Jaim di media sosial, jaim sementara di kehidupan sehari-hari orang nggak lihat itu. Orang lihat kejujuran. Oh dia suka berdahem nih kalau ngomong di dunia sehari-hari, dia juga bilang dahem, tulisnya dahem gitu. Di media sosialnya dia. Itu sama. Jadi diri kita ini apa adanya adalah sebuah sumber. Nah itu butuh konsistensi juga, Bung. Di dalam public speaking butuh konsistensi, di media sosial juga butuh konsistensi. Bicara juga di media sosial.
Kadang kita bicara bisnis kita, kadang kita bicara kehidupan pribadi kita, kadang ada foto kita bersama anak, sama istri lagi. Nah, itu sih. Jadi lebih, kalau yang saya highlight lebih ke bagaimana seorang personal ini, ya owner itu membangun cara ngomong yang baik di media sosial ataupun dengan realitanya begitu ya Coach ya? Betul, berkomunikasi. Seni berkomunikasi ini wajib, seni berkomunikasi. wajib banget. Wajib banget. Sudah dicontohkan ke beberapa orang-orang zaman dulu ya. Seperti saya ingat dulu Steve Jobs itu pernah ditanya sama media, kenapa kok saham kamu, saham Apple tuh turun banget ya? Pas lagi turun. Kalau kita nggak bisa berkomunikasi, kita kan sedih kan ditanya media gitu. Iya nih maaf ya, memang lagi turun nih, mohon maaf. Lagi jatuh nih gitu. Lagi jelek ya, nih masalah gitu. kehidupan up and down. Kalau media nge-quote-nya, mohon maaf, sebagian media yang baik aja bisa buruk dibikin beritanya ya. Dia bilang nggak? Dia bilang, hey, saham kita tuh sejajar sama sahamnya BMW dan Mercedes-Benz. Apakah kalian anggap mereka juga gagal? Enggak. Kan keren. Kan komunikasi. Gimana tadi? Sahamnya? Ya, saham kita tuh sama jatuhnya seperti saham Mercedes-Benz dan Apple. Sama jatuhnya waktu itu. Mercedes-Benz dengan BMW ada di posisi yang sama. Tapi apakah kalian bilang mereka gagal? Enggak. Dia bilang, dia kan cara berkomunikasi. Itu kan defense-nya dia, kok bisa kepikiran gitu ya? Iya. Oh, kalau kita mikirin produk kita, nggak boleh kita kelihatannya pesimis, harus tetap optimis. Optimis terus. Karena kan saham up and down, wajar. Iya. Benar, strukturnya banyak kan, ada technical issue, ada faktor teknis, ada fundamental, ya kan? Saham itu nggak bisa kita atur. Jadi hal yang wajar. Yang kita mau sampaikan kepada orang adalah dream, impian kita, visi kita. Di saat lagi down kita tetap optimis, itu nggak gampang. Iya. Itu belajar komunikasi. Iya. Iya kan? Di saat produk kita lagi dihantam sama netizen, bagaimana kita sampai menghadapi media, ngomong tanpa berdusta, jujur apa adanya dengan komunikasi yang baik, itulah leader. Keren bisa gitu ya. Kalau di kelasnya Coach ini ada yang khusus komunikasi gitu. Yap. Alhamdulillah atas izin Allah kita juga ada kelas-kelas seperti itu, kelas leadership, ada kelas leadership juga ya. Ada workshop, kelas personal branding gitu. Kalau yang itu Coach, yang apa namanya? Kalau yang saya ikuti kemarin public speaking ya? Iya, public speaking itu lebih ke executive workshop. Executive workshop. Ada juga yang komunikasi. Betul. Ada sendiri lagi. Betul. Itu setiap apa sih Coach pelatihan itu? Pelatihan kita ada yang kelas publik, ada yang kelas umum. Saya ada yang private juga. Ada yang private juga. Yang private. Kenapa ada private? Karena kan rata-rata kasusnya beda-beda nih. Oh, jadi lebih personal banget ya. Ada yang ketemu saya gini, seorang dokter mata senior, dia bilang, Coach saya diminta bicara tentang kondisi inovasi tentang mata di event-event internasional. Dia kadang suka di Polandia, di Hungaria dia presentasi. Gitu, dia gimana cara kita mengangkat kepercayaan diri dan bagaimana cara saya menyampaikan pesan. Kadang gunanya di private itu. Jadi kita masing-masing orang kan tantangannya beda, Gung. Bisa customize gitu ya. Iya. Nah, kalau yang kelas-kelas publik biasanya sebulan sekali. Yang kayak kemarin saya itu publik ya? Iya, kelas publik sebulan sekali. Tapi yang umum juga ada di kelas kita. Yang umum itu gimana tuh? Jadi mereka daftar, terus tadi mau yang privat maupun yang kelas umum ya. Artinya ada kelas rutin berjalan gitu di kantor kita. Namanya juga training center kan. Siap. Di mana kantornya Coach? Di Fatmawati. Ya pada dasarnya kita terus mengembangkan diri, membantu orang-orang untuk mendapatkan kepercayaan diri berbicara sih. Karena kesian banyak orang yang pintar banget, ilmu akademisnya pintar, cuman ketika dia menyampaikan, maaf ya, keringet dingin, nggak nyaman, dia menghindari. Ada seseorang yang pernah datang ke saya, ini padahal founder nih, punya staff 4 ribuan. Tapi saya Coach cuma ngomong paling setahun sekali. Pada saat ngelepas outing pegawai saya. Lalu saya bilang, Pak sayang banget Pak. Anda tuh pebisnis, Anda tuh punya idealisme, Anda tuh punya ilmu. Kalau Anda bicara 1 hari sekali di Zoom di hadapan 4.000 pegawai Anda tentang sebuah inspirasi kehidupan lewat pengalaman Anda, 1 hari 4.000 orang yang paham satu ilmu dari Anda.
Setiap hari 20 hari kerja, 20 ilmu yang mereka dapatin dalam sebulan. Kekayaan nih luar biasa. Dan ketika mereka sukses, Anda akan jadi orang yang didoakan sama mereka. Jadi jadikan public speaking ini sebuah senjata atau sebuah sarana buat kita membantu orang keluar dari kan kita punya ilmu, Gung. Agung cara bangun pecah telur ID ini kan sebuah ilmu yang nggak semua orang dapetin. Keep sharing, kasih tahu ke orang-orang di luar sana. Teman-teman media yang baru bangun, tertarik bikin ini, bikin workshop atau sesederhana di medsos lah. Itu public speaking juga. Dan itu yang membuat mereka tuh besar karena mereka suka berbagi ilmu. Oke, udah cukup saya kira Coach. Masya Allah, terima kasih sudah hadir di sini. Ya mohon maaf kalau terlalu panjang ngomong. Enggak juga. Teman-teman terima kasih telah menyimak. Semoga nanti ada lagi nih. Karena kalau diulas banyak banget nih Coach Teni. Nanti kita akan hadir dengan forum-forum yang lain. Terima kasih yang telah menyimak Goyang sampai saat ini. Terima kasih Coach Teni sudah hadir. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.